Pencemaran air adalah kondisi ketika zat berbahaya atau bahan polutan masuk ke sumber air, seperti sungai, danau, air tanah, atau badan air lainnya. Menurut Peraturan Perundangan Nomor 22 Tahun 2021, masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air yang terjadi dari kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Beberapa penyebab utama pencemaran air antara lain ada pembuangan limbah industri seperti bahan kimia, logam berat. Yang kedua ada limbah domestik seperti rumah tangga, sanitasi, dan aktivitas sehari-hari yang menghasilkan pencemaran organik dan anorganik. Tiga ada aktivitas pertanian, penggunaan pupuk dan pestisida yang kemudian terbawa oleh aliran air ke sungai atau danau, atau bisa kita sebut eutrofikasi, dan polusi nutrien. Lalu ada limbah padat atau sampah yang tidak dikelola. Lalu ada pertambangan dan pembuangan limbah air panas yang mengubah kondisi fisik air, suhu oksigen, akhir limpasan air hujan dari permukaan tanah yang membawa polutan ke sistem perairan. Dampak pencemaran air dapat berdampak luas, di antaranya yang pertama kesehatan manusia, contohnya infeksi keracunan logam berat, gangguan perkembangan, bahkan kanker. Yang kedua, kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem. Yang ketiga, kerugian ekonomi, contohnya penurunan produksi dan biaya lebih tinggi untuk pengolahan air. Yang keempat, menurunnya ketersediaan air bersih, dan yang terakhir, keracunan tanaman dan tanah, contohnya penurunan hasil panen, terganggunya kualitas pangan, dan rusaknya kondisi tanah. Solusi dari pencemaran air. Solusi yang pertama yaitu pengolahan limbah yang efektif. Sebelum dibuang ke lingkungan, sebaiknya diteliti dulu apakah limbah yang dibuang itu sudah ramah lingkungan atau belum. Karena jika belum ramah lingkungan, maka akan berdampak buruk bagi kehidupan di air. Yang kedua, penanganan berkelanjutan. Artinya kita menggunakan pupuk dan pestisida yang ramah dengan lingkungan dan bisa untuk dikelola di dalam air. Yang ketiga, pengendalian erosi dan konservasi tanah. Contohnya adalah dengan menanam pohon dan merawat tanah agar menjaga lingkungan. Yang keempat, peningkatan infrastruktur air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan infrastruktur air dan membawa dampak positif bagi air itu sendiri. Yang selanjutnya adalah edukasi dan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pendidikan, edukasi dan kesadaran agar mereka semakin sadar untuk menjaga kebersihan air. Selanjutnya ada regulasi dan kebijakan. Pemerintah seharusnya membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung agar air tidak mudah tercemar. Lalu ada mentor dan pengawasan lingkungan. Pemerintah harus mengawasi dan mementor kualitas air dan kondisi air di suatu daerah. Dan yang terakhir nih, aku punya solusi inovatif yang aku temuin di internet, yaitu menggunakan mikrofag untuk membunuh bakteri. Jadi, di penelitian aku baca, kita bisa memperbanyak mikrofag untuk membunuh bakteri pencemar air. Oleh karena itu, Mari kita jaga kualitas air untuk bumi kita.